Akhirnya purin itu mengendap, biasanya dia sukanya di sendi-sendi, ya, maka yang disebut dengan asam urat, ya, kemarin juga sudah sedikit diulas oleh Ustadz Agung, ya, Masya Allah, ya. Nah, jadi kalau ada orang yang kena asam urat, ya, atau rematoid, ya, kemarin juga ada bahasan dari Ustadz Agung tentang pembuluh darah, ada arteriosklerosis, ada penyempitan pembuluh darah, ya, ada penggumpalan, ya. Nah, itu juga penyebabnya karena kelebihan protein, ya, kelebihan protein. Ada satu lagi zat yang juga namanya kalsium sintetis. Itu dari mana? Dari susu sapi. Ya, maka hati-hati kalau misalnya hari ini HNI sudah punya produk yang paling keren banget, cakep banget, namanya susu kambing EGM, tapi ibu-ibu masih mau cari yang simple-simple, masih kurang yakin, kurang pede, akhirnya menggunakan susu kaleng yang ada di luaran sana. Hati-hati, ya. Itu kalau kaliumnya mengendap di dalam pembuluh darah, resikonya jantung, ya. Apalagi kemarin Ustadz Agung sudah bahas, ya, ada sensitivitas food yang salah satunya adalah susu kambing, susu sapi, ya. Dan Masya Allah, dari data yang dikumpulkan ternyata hampir tidak ada, ya, atau prosentasenya sangat kecil sekali orang yang sensitif atau alergi dengan yang namanya susu kambing, gitu, ya. Bahkan dulu waktu saya masih menangani banyak pasien, orang-orang yang alergi susu sapi, ya, Allah bisa sembuhkan saya treatment dengan susu kambing dan sembuh, gitu, ya. Nah, ini, ya, kenapa? Karena sifat dari susu kambing itu yang basah, dia tidak asam, ya. Nah, jadi menariknya kita punya susu kambing, kita punya madu SJ, ada spirulinanya, kita punya spirulina, ya, kita punya steam fiber, ya, kita punya N-green, ya, kita punya madu, ya, gamat, deep squat, yang semuanya ini ada protein dan proteinnya cukup tinggi, tetapi sangat aman untuk ginjal. Masya Allah. Nah, apalagi teman-teman yang sudah punya banyak testimoni, ya, biasanya misalnya nih, maaf, yang punya gagal ginjal atau batu ginjal atau asam urat, ya, dia nggak boleh makan daging, makan ayam, ya, makan ikan, makan kacang, tetapi dia boleh makan spirulina, tapi dia nggak apa-apa makan gamat atau deep squat. Nah, ini bukti bahwasanya dia juga nggak akan apa-apa kalau minum susu kambing, ya, tapi kalau dia minum susu sapi, itu akan lebih sakit, ya, badannya, ya. Nah, maka dari itu kalau teman-teman sudah terlalu sering mengkonsumsi protein, apalagi protein-protein yang sifatnya jahat tadi, ya, dari jeroan, gitu, ya, sebaiknya mulai hari ini dijagain itu ginjalnya. Nah, sekarang bagaimana cara jagain ginjal? Ginjal itu suka banget dengan buah-buahan dan sayur-sayuran yang sifatnya basah. Apa itu sifat basah, Kang Zul? pH-nya lebih tinggi dari 7. Nah, contohnya apa? Contohnya makanan apa, ya? Buah atau sayur yang sifatnya basah, yang sifatnya dingin. Apa contohnya? Apa, ya, Pak? Yang biasanya untuk nguatin ginjal, apa, yo? Melon, tahu melon, ya? Tahu, melon, semangka, gitu, ya. Jeruk. Nah, itu sifatnya basah. Basah. Ya, sifatnya dingin dia. Nah, bengkoang. Kalau sayur-sayuran ada oyong, ada terong, ada timun, ada lobak, ada wortel. Nah, ini kalau teman-teman sahabat HNI dimanapun berada sering mengkonsumsi makanan jenis buah dan sayur yang sifatnya basah yang barusan saya sebut atau mungkin yang lain-lainnya, insya Allah ginjalnya itu akan bersih. Nah, kalau ginjalnya bersih, dia akan sempurna untuk memfiltrasi yang namanya protein-protein jahat, gitu, ya. Nah, jadi kerja ginjal itu nggak dipaksa, karena ada yang ngebantuin itu, ya, tadi, ya, buah-buahan dan sayur-sayuran yang sifatnya basah tadi. Nah, jadi kalau teman-teman punya ginjal yang kerjanya sudah terpaksa, yang berat banget kerjanya atau tidak lagi sempurna, nanti dia akan mempengaruhi kantung kemih, akan mempengaruhi ureter atau saluran kencing, ya. Nah, maka yang akan terlihat adalah kencingnya jadi keruh, kencingnya jadi panas, warna air seninya jadi lebih pekat, coklat atau bahkan merah atau hitam, ya, atau kuning tua dan seterusnya. Nah, ini bukti bahwasanya ginjalnya sudah tidak lagi
sempurna kerjanya. Mungkin dia keberatan banyak protein-protein yang mengendap, yang bersifat jahat, mengganggu kerjanya. Nah, kalau sudah kerja ginjal ini terganggu karena dia kerjanya ngebuangin protein, nah itu juga nanti akan pengaruhnya ke darah. Nah, pengaruh darah ini pasti akan mempengaruhi liver. Nah, yang terakhir kita bahas tentang liver gitu ya. Sekali ya, Pak. Mau jeda dulu atau lanjut nih? Lanjut aja, Pak. Lanjut Lanjut saja. Baik ya. Jadi sebelum saya masuk ke liver, ya saya ingatkan lagi tentang ginjal tadi ya. Jadi kalau teman-teman mau kuat ginjalnya, mau bagus ginjalnya, mau fungsi ginjalnya kembali naik gitu kan secara fungsi, perbanyak minum air bening ya. Ginjal itu tidak butuh air yang berwarna. Nah, ini saya sampaikan kalau di kelas KHT itu berulang-ulang ya, tapi kalau secara umum begini mungkin ada sebagian kita yang tidak paham atau belum tahu ya. Jadi kalau teman-teman minum kopi Sevel 1 gelas, minum kopi HC 1 gelas, minum air madu, minum air extra food, minum air bilberry, air rosel atau apapun lah, minum Janati hot, Janati cold, minum apalah saja gitu ya, itu nggak minum namanya ya. Ginjal nggak butuh itu gitu kan, ginjal nggak butuh itu. Yang dibutuhkan ginjal tetap mineral, air yang warnanya bening ya, bukan putih. Kalau putih EGM, susu kambing gitu kan. Nah, ginjal juga nggak butuh susu kambing gitu ya. Nah, maksudnya adalah yang dibutuhkan ginjal adalah air mineral ya, supaya ya memang kerjaan ginjal itu dia mengolah mineral gitu kan, yang bermanfaat diambil, disebar lagi ke seluruh tubuh, yang nggak manfaat dibuang ya, menjadi urea, menjadi urin. Nah, begitu memang kerjanya si ginjal. Nah, maka teman-teman sekalian jangan berpikir, oh sehari minum 8 gelas, 10 gelas. Oh, saya minum kopi Sevel sehari 3 gelas. Saya juga minum air madu, bangun tidur sama mau tidur malam udah 5 gelas. Berarti air putihnya cukup 3 gelas saja. Oh, nggak bisa begitu. Ya, tetap air bening ya harus minimal 10 gelas satu hari ya. Caranya sudah sering saya sampaikan, sebelum sholat 1 gelas, selesai sholat 1 gelas ya. Maka taruh air mineral atau teko air di ruang sholat, Kang Azul ya, supaya kita nggak gampang lupa gitu ya. Jadi ingat setiap mau sholat atau selesai sholat minum, lebih berkah juga kan, dapat doa gitu ya. Jadi nggak perlu minta ke ustadz gitu ya, nggak perlu ya. Itu cara jagain ginjal. Selain air bening, buah dan sayur tadi yang bersifat basah, olahraga juga sangat dibutuhkan. Maka coba, maaf ya teman-teman, apalagi yang sering lama-lama naik motor atau naik mobil atau duduk di belakang meja, sering sakit kan di pinggangnya? Iya. Bukan hanya kurang air aja. Ya, apalagi yang kerjanya di ruangan AC seperti ini dingin pasti males minum ya, tetapi dia juga kurang gerak. Dan coba perhatikan, saya sangat yakin teman-teman ada yang pernah merasakan misalnya ngambil sesuatu tuh terasa sakit ya, atau bangun tidur saat ngulet terasa sakit, atau melakukan gerakan-gerakan yang spontanitas terasa sakit. Itu bukti bahwasannya tubuh kita ini kurang fleksibel, tidak lagi elastis. Kenapa? Ya karena kurang olahraga. Nah, maka olahraga itu bukan tadi hanya sekedar untuk fisik, bukan untuk jantung atau paru-paru, tetapi ya untuk kulit, untuk ginjal, untuk seluruh tubuh, kolon, untuk otak, untuk seluruh tubuh ya. Jadi olahraga lagi-lagi penting, bisa juga dia dimanfaatkan untuk ginjal ya. Ada satu penyakit yang namanya sciatica, yang rasa sakitnya itu dari panggul atau pinggang sampai ke telapak kaki, karena memang sarafnya itu nyambung gitu ya, dari panggul sampai telapak kaki. Ada banyak ibu-ibu yang sering konsultasi sama saya, sering sakit di telapak kaki. Kalau bangun tidur terasa sakit, nginjek karpet atau tempat yang lembut malah dia lebih sakit gitu kan. Nah, itu punya masalah dengan rahim. Ya, punya masalah dengan rahim. Ya, wilayahnya masih wilayah pinggang atau panggul, yang berhubungan juga nanti dengan ginjal ya. Kalau laki-laki yang terasa sakit di telapak kaki, itu punya masalah dengan prostat ya, prostat hubungan juga dengan ginjal ya. Nah, kalau kemarin ada kalimat-kalimat yang seru itu ya dari Ustadz Agung sama Buya Muslim tuh ya, apa tuh si Imin apa si Upin Ipin gitu ya, saya dengar di mobil sambil nyupir sambil senyum-senyum gitu ya. Kata Ustadz Muslim apa, kita lahir bareng, besar bareng, tapi kenapa kamu mati duluan gitu ya. Nah itu
orang yang mati duluan, ya, yang perangkatnya mati duluan gitu ya, atau mati sebelum waktunya, itu karena dia punya kelemahan ginjal ya. Coba teman-teman, sahabat semua ya, silakan di googling deh dimanapun metode pengobatan yang katanya untuk afrodisiak, untuk kemampuan seksual atau segala macam, itu pasti tonifikasinya di wilayah ginjal ya. Yang pertama itu ginjal, yang kedua jantung ya, karena memang untuk kemampuan itu adalah percuma ginjalnya kuat kalau jantungnya juga lemah ya, atau sebaliknya jantungnya kuat ginjalnya lemah. Nah maka ini dua organ ini, ginjal sama jantung ini harus sama-sama kuat ya, supaya tadi itu ya, pesan dari Buya Muslim, jangan mati sebelum waktunya ya, lahir bersama, besar bersama, jangan mati duluan gitu ya. Jadi matinya nanti bersama aja gitu ya. Bersama. Nah ini yang penting, jagain ginjal itu penting ya, apalagi kita yang laki-laki nih, karena laki-laki itu nggak ada menopause ya. Kang Ajul udah menopause belum? Belum ya? Berarti ada kan? Nggak ada ya. Beda sama perempuan paling top. Kalau sekarang nih ya, maaf banget ya, karena memang sudah punya kebiasaan hidup yang mungkin buruk ya, maka rata-rata sekarang wanita itu paling top 45-50 menopause. Padahal normalnya 60-65 ya. Makanya kalau di Timur Tengah banyak wanita-wanita yang usia 62 tahun, 65 tahun melahirkan. Berita itu sampai ke Indonesia, orang Indonesia nganggapnya unik, aneh. Ya enggak aneh, karena memang rata-ratanya perempuan itu bisa menopause ya di usia rata-rata 60-65. Di Indonesia langka, jarang sekali orang Indonesia itu menopause di usia tersebut ya. Saya punya teman SMP, Kang Ajul, teman SMP berarti kan seusia sama saya ya. Seusia. Itu dia menopause di usia 35 tahun. Masih muda banget. Masih muda banget, padahal dia istri seorang pejabat Pertamina. Istri seorang pejabat Pertamina gitu kan. Pernah konsultasi, dia sudah menopause di usia 35. Ya ternyata setelah ngobrol-ngobrol ya, makanannya hari-hari yang bersifat racun. Ya, itu akan mengganggu hormonal, akan tadi ya metabolisme tubuhnya tidak lagi sempurna ya. Nah, itulah akhirnya menyebabkan gangguan hormon, imbalance hormon yang waktunya harusnya belum ya, masih haid, harusnya masih haid tapi dia sudah menopause. Nah, ini ya, jadi jagain ginjal ini penting banget teman-teman sekalian ya. Jangan sampai kalau sudah ada rasa nggak nyaman di wilayah panggul atau pinggang kanan atau kiri ya, atau mungkin terasa berdengung telinganya kanan atau kiri, nah itu Allah baik banget sama teman-teman, dikasih tanda ya ada sesuatu di ginjal. Nah, maka jagain ya, jagainnya gampang ya, minum air bening yang banyak, banyakin makan buah dan sayur, khususnya buah yang bersifat dingin, olahraga ya, olahraga. Nah itu cara mudah untuk jagain ginjal gitu ya. Nah yang terakhir kita bahas sistem ekskresi dari satu organ yang namanya liver. Ya, liver ini sebenarnya bukan organ tapi kelenjar ya, kelenjar yang paling besar adanya di bawah perut bagian kanan. Dia hampir dekat sama ginjal kanan ya. Ginjal kanan itu posisinya dia agak di bawah sedikit. Ya, dia tidak rata dengan ginjal kiri. Dekat liver sebelah kanan. Nah, liver ini kerjaannya, kalau saya selalu memberikan satu pemahaman kepada siapapun, kelenjar liver kita ini, liver ini adalah bagian tubuh kita yang kerjaannya paling berat. Ya. Dan selama hidupnya bagian yang paling menderita. Kenapa? Karena memang kerjaannya dia ngebuangin racun. Jadi kalau Kang Ajul makan mie instan, itu organ yang paling menderita adalah liver. Ya. Kalau Kang Ajul minum sirup yang warnanya merah, kuning, hijau, biru, nah itu organ yang paling menderita adalah liver. Ya. Kenapa? Liver ini adalah bagian tubuh kita yang dia membuang atau memproses yang namanya empedu, cairan empedu, ya. Dan dia juga membuang sisa-sisa metabolisme yang bersifat racun, apapun itu, ya, racun logam, racun dari obat-obatan kimia sintetis, dari makanan, minuman, itu semua diprosesnya di liver.
ya. Makanya saya sering juga memberikan satu umpama, banyak orang-orang yang mungkin hidupnya kebiasaan hidupnya maaf banget ya, merokok, begadang, mengkonsumsi obat-obatan kimia sintetis, apalagi sampai mengkonsumsi alkohol, minuman-minuman beralkohol, obat-obatan terlarang. Hampir 90% itu penyakitnya pasti liver. Ya, penyakitnya pasti liver ya. Bawaannya nanti banyak ya, ada paru-parunya kena ya karena diperokok, ya jantungnya kena ya karena mungkin obat dari ini juga tadi ya. Nah, maka teman-teman sekalian, ayo udah sayangin deh ya, bukan hanya menyayangi liver tapi sayanginlah tubuh kita ya. Bukannya nggak boleh makan yang bersifat racun gitu ya, boleh sekali-kali karena memang Allah sudah menciptakan kita ini hidup di lautan racun. Kita nggak mungkin menghindari racun ya. Nah, itulah cara Allah membuat kita ini juga supaya strong. Ya, Kang Azul anak berapa? Anak keempat, Pak. Anak keempat. Nah, biasanya kalau anak keempat itu jauh lebih kuat daripada yang ketiga. Kenapa tuh, Pak? Bener nggak? Kuat, iya. Secara fisik jarang sakit. Jarang sakit, iya. Ya, yang lebih penyakitan cenderung anak pertama. Oh, Bener nggak? kalau saya alhamdulillah semuanya kuat sih, Pak. Semuanya kuat, alhamdulillah ya. Nah, kita lihat rata-rata. Kenapa? Biasanya anak pertama itu terlalu overprotective di orang tuanya nih. Ya, mau ke warung jarak cuma 10 meter aja dikasih topi gitu kan. Hujan enggak, naik motor sebentar aja dijaketin gitu ya. Betul, Pak. Diselimutin. Wah, jatuh sedikit makanan dibuang gitu ya. Pertama, Pak. Diganti yang baru gitu ya. Anak kedua udah mulai agak diumbar gitu ya. Anak ketiga udah liar gitu ya. Anak keempat jarang pulang. Nah, Oh, jangan pulang ya bener, Pak. tugas-tugas lembur terus ya. Nah, maka coba perhatikan, maaf, bukan apa namanya ya, menganggap orang tua kita ini salah, nggak mungkin karena ketidakfahaman aja. Juga bukan untuk kita biarkan anak-anak kita itu kita umbar, biarin yang jorok-jorok, enggak juga ya. Yang pastinya kalau kita lihat secara hukum alamiah ya, anak-anak itu ya jangankan bayi sampai dia 2 tahun gitu kan, yang kategorinya anak-anak aja sebelum dia remaja, dia belum paham yang namanya bersih kotor gitu kan. Kadang-kadang habis megang apa-apa, ya megang makanan dia makan gitu kan. Itulah kenapa cenderung dari bayi sampai ke anak-anak itu kenanya amandel, tonsilitis. Kenapa? Ya karena dia belum paham makna kebersihan. Apapun dia bisa pegang-pegang, habis megang macem-macem dia makan, memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, atau mungkin ngisep-ngisep jari jemarinya, jempolnya, telunjuknya, apa aja gitu kan. Jadi wajar sampai akhirnya meradang gitu kan. Ada bagian tubuh yang namanya pertahanan tubuh, tonsil atau amandel ini kena gitu kan, meradang. Nah, maka pada saat kita terlalu overprotective ya, semua yang bersifat racun kita tinggalin ya, kita tidak kenal, itu malah jadi bahaya. Tubuh kita itu malah jadi rentan gitu kan. Nah, tapi juga nggak boleh, wah berarti boleh ya Pak ya makan racun, jadi dijadwalin ya makan racun, makan penyedap Senin, makan perasa Selasa, makan pengawetnya Rabu gitu kan, ya sama aja bohong ya, artinya sekali-kali aja. Nah, intinya adalah kita nggak mungkin menghindari banyak racun yang memang Allah sudah sediakan di alam semesta ini, tapi paling tidak kita selektif dalam memilih apa yang kita makan dan kita minum ya. Kira-kira ini kalau kita makan membuat kita sehat atau sakit, kalau ini saya minum membuat kita sehat atau sakit ya. Karena sehat dan sakit itu nanti yang merasakan kita. Cuma bedanya kalau sakit yang ngerasain banyak orang, istri ngerasain, suami ngerasain, tetangga ikut prihatin, sahabat ikut kasihan gitu kan, anak-anak menderita juga kalau ayahnya atau uminya sakit. Tapi kalau sehat kan kita sendirian, kita seneng-seneng gitu ya. Nah, maka sebaiknya sehat, jangan bikin orang di sekitar kita itu lebih sulit keadaannya karena kitanya sakit gitu ya. Nggak mungkin kita nggak dipeduliin sama keluarga kan. Nah, gara-gara kita sakit nanti ngerepotin semua orang, jangan sampai seperti itu. Maka ayo semaksimal mungkin kita jagain ya. Nah, dari sistem ekskresi kita, alhamdulillah ya, jadi kita sudah berbicara tentang kulit, usus besar, paru-paru, ginjal sama liver. Nah, coba sekarang teman-teman sahabat semua
introspeksi diri nih. Dari kelima sistem pembuangan tubuh teman-teman dan sahabat semua yang ada menyaksikan acara ini, ya, sempurna nggak lima-limanya ini? Enggak. Hati-hati ya. Jadi kalau misalnya ada yang buang air besarnya sih bagus gitu kan, pipisnya bagus tapi jarang keringetan gitu kan. Keringetan oke, buang air besar oke, buang air kecil oke, jarang napas gitu ya. jarang napas gitu ya. Jadi ayo diperhatikan bagian-bagian mana yang nggak sempurna dan itu diprioritaskan untuk diperbaiki ya. Teman-teman yang sudah pernah belajar KHT apalagi sudah tahu bagaimana cara mendiagnosa ya, maka perhatikan ini 5 bagian tubuh ini ya, mana yang kurang sempurna ayo diperbaiki ya, dijagain. Kalau yang sudah baik alhamdulillah disyukuri, tetap dijaga, dipertahankan, jangan dirusak ya. Ngerusak itu gampang lah ya, bisa dibilang gampang, mungkin nggak sadar atau tidak sadar sampai hari ini kita juga mengkonsumsi makanan atau minuman atau melakukan kebiasaan-kebiasaan yang membuat organ kita rusak. Sadar nggak sadar kita sudah lakukan itu ya, tapi hari ini ayo bersyukur Allah masih memberikan kita nikmat sehat, masih bisa beraktivitas, masih bisa bersilaturahim, ayo jagain ya, jangan sampai nanti Allah uji kita dengan sakit ya, pasti repot semuanya ya. Nah itu alhamdulillah sudah semua dari lima-limanya dibahas ini Pak ya. Ada yang mungkin mau disampaikan dulu? Baik, selanjutnya kita akan pindah ke sesi berikutnya, ke sesi tanya jawab ke yang sudah ditunggu-tunggu nih oleh sahabat HNI. Tapi sebelum kita mulai ke sesi pertanyaan, mari kita lihat dulu cuplikan pariwara berikut ini. Sangat nikmat kopi Seven dengan 7 elemen, kopi nikmat yang berkhasiat. Pagi hari dengan kopi Seven, kopi segala level. Yes, kopi Seven, kopi segala level dari HNI.
kembali lagi di konsultasi online bersama Bapak Sudarmadi LCD dengan tema sistem ekspresi. Kali ini sesi adalah tanya jawab. Sebelumnya saya akan menyapa dahulu kepada sahabat ini semua di Sabang sampai Merauke yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Semoga semua sehat selalu dan yang menyaksikan ini. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya akan, salah satunya adalah Ibu Azah Sukmaningsih dari YouTube. Assalamualaikum Pak, saya Azah. Mau bertanya, kalau telapak tangan basah itu apa ya solusinya dan kenapa? Wah, ini soal keringet tadi ini, Pak Sudarmadi. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Azah. Telapak tangan, telapak kaki cenderung berkeringat itu lebih cenderungnya lemah di jantung ya, lemah di jantung, hati-hati dengan jantung. Tapi tetap harus diindikasikan juga, ada nggak rasa nggak nyaman di wilayah dada sebelah kiri sampai ke belikat kiri belakang sampai ke tangan kiri. Kalau itu juga dirasakan, ya lebih dihati-hatikan lagi ya. Terus ada sering berdebar-debar, terenyuh, sering kaget, gelisah, khawatir, itu juga bagian dari kelemahan di jantung ya. Nah, solusinya perbanyak makan atau minum herba-herba yang panas ya, seperti madu habat ya, madu pahit, dipskua, gamat, mengkudu ya, itu adalah herba-herba yang insya Allah bisa membantu menguatkan jantung seandainya memang belum bermasalah. Kalau sudah bermasalah ya tinggal ditambah aja nanti dosisnya. Satu lagi mengkudu ya, mengkudu itu juga dia bukan hanya menguatkan jantung tetapi juga melancarkan peredaran darah, memperbaiki kualitas dari pembuluh darah itu sendiri, juga memperbaiki kualitas dari darah itu sendiri ya. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kesembuhan. Amin. Baik, untuk selanjutnya nih Pak, ada dari Ibu Yeni Harun di Facebook. Assalamualaikum Pak Sudarmadi, saya Ibu Yeni mau tanya Pak, setiap habis makan atau selesai makan nasi perut mules dan langsung BAB tanya. Ya baik, terima kasih Ibu Yeni Harun ya, sepertinya kita kenal ya Ibu Yeni. Kalau habis makan mules itu artinya ada perih atau rasa sakit ya, dikhawatirkan ada luka nih, ada mah atau luka di usus besar, di lambung atau di usus ya. Tapi kalau misalnya habis makan cenderungnya mulesnya itu karena kontraksi dan ingin buang air besar, itu bukti bahwasannya banyak kolon yang banyak kotoran yang menumpuk di kolon. Ya mungkin Ibu Yeni sudah sembelit yang berbulan atau bertahun-tahun tidak disadari. Ayo segera dibersihkan ya. Saran saya diawali dengan memperbaiki menu makan, perbanyak buah dan sayur, perbanyak minum air bening ya sebelum salah satu gelas ya. Hindari makanan yang digoreng dan dibakar ya, minyak-minyak, lemak-lemak ya. Terus diawali kalau memang sedang mengkonsumsi herba, hentikan semuanya, awali dengan steam fiber dulu ya, selama 10 hari saja, dikonsumsi 3 kali sehari sebelum makan ya, insya Allah nanti akan ada perubahan ya. Terima kasih Ibu Yeni. Baik, Ibu Yeni ya, alhamdulillah sudah terjawab, semoga permasalahannya bisa teratasi ya Ibu Yeni ya. Selanjutnya ada dari Ibu Sari Rinah nih Pak. Assalamualaikum, maaf mau nanya, apa lipoma juga karena kurang baiknya kondisi usus besar? Herbal apa saja yang harus dikonsumsi? Betul ya, kalau kita merujuk kepada apa yang juga perkara Tibun Nabawi, konsep Tibun Nabawi yang Rasulullah sampaikan tentang bejana yang paling buruk adalah perut ya. Perut ini secara khusus ya kita tidak bisa tahu apa yang Rasulullah maksud ya, tetapi secara umum dan kita kaji secara penelitian ternyata memang usus besar sumber segala macam penyakit ini. Kenapa? Karena memang di situ adalah kotoran kita menumpuk. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu dimanapun berada, kotoran menumpuk di dalam kolon sudah terjadi berpuluh-puluh tahun ya, saya umpamakan aja misalnya, maaf banget Bapak Ibu, coba deh nggak usah gosok gigi 3 hari aja, apa yang terjadi? Nggak nyaman kan? Gigi ini cuma bagian luar loh ya. Nah, atau mungkin Bapak dan Ibu siang ini tadi makan siang
dengan menu yang berlemak, makannya pakai tangan, coba jangan dicuci ya, atau mungkin dicuci tanpa sabun, pasti juga nggak nyaman, gitu ya. Dan coba pikirin, bayangin apa yang terjadi di dalam usus besar Bapak dan Ibu sekalian, dan itu nggak bisa kita cuci sesederhana mencuci mulut, gosok gigi atau cuci tangan ya. Maka bisa jadi ya, apapun penyakit kita itu terjadi karena memang perut kita yang kotor, usus besar kita yang kotor ya. Karena kotoran yang sudah menumpuk di dalam usus besar saat proses alamiah ya, saat Bapak dan Ibu mau buang air besar, kita punya katup yang namanya katup ileoskal, yang dia one way, satu arah, hanya mengeluarkan kotoran dari usus besar ya, dari usus besar ke kolon ya, dari usus halus ke kolon, sisa-sisa makanan itu. Bayangin kalau misalnya saat terbuka tetap usus besarnya ini udah penuh dengan kotoran, maka tidak bisa lagi ya sisa-sisa makanan ini dari usus halus masuk ke kolon, maka yang terjadi adalah berbalik dia. Ya, kotoran dari usus besar atau dari kolon tadi masuk ke dalam usus halus. Nah, sementara usus halus itu tugasnya adalah absorpsi makanan. Ya, yang diabsorpsi bukannya nutrisi tetapi kotoran, feses. Nah, itulah yang akhirnya membuat ada istilah yang namanya autointoksikasi ya, atau penyakit-penyakit yang hari ini mungkin sering kita dengar autoimun ya, otomatis imunitasnya menurun, atau tadi autointoksikasi, otomatis tubuhnya meracuni dirinya sendiri, yaitu karena tadi kotoran terabsorpsi oleh darah dan tersebar ke seluruh tubuh. Maka penyakit-penyakit apapun, khususnya adalah penyakit-penyakit degeneratif yang sulit untuk disembuhkan, itu bisa terjadi kepada siapapun gitu ya. Nah, maka jaga perut, jaga mulut, apapun yang akan dimasukkan ke dalam perut, panduannya bukan hanya halal saja, ingat, tetapi juga yang thayyib. Thayyib itu artinya makanan yang berkualitas ya. Jadi yang bersifat racun ya otomatis tidak berkualitas ya, jangan dimakan gitu ya. Itu aja mungkin Ibu, semoga terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sairina atas pertanyaannya. Selanjutnya ini yang masih berhubungan nih Pak, penting sekali, mungkin ada sahabat-sahabat ini yang sebelumnya masih buta dengan colon cleansing. Ini ada Ibu Nurhayati 6638, step-step colon cleansing dengan steam fiber, tolong uraikan, afwan, jazakillah khairan. Ya. Jadi mungkin lebih detail selain steam fiber gitu Pak. Ya, jadi perlu saya sampaikan dulu sebelum mungkin nanti teman-teman sahabat dimanapun berada melakukan colon cleansing ya. Colon cleansing ini tidak semata-mata Bapak dan Ibu beli produk ya dikonsumsi begitu saja, enggak. Saya sarankan tidak dilakukan begitu ya. Kalau hanya sekedar ikut-ikutan, wah lagi tren ini detoksifikasi colon cleansing, oh beli herba colon cleansing karena yang jual, yang nyuruh temennya, sahabat baiknya, mantan pacarnya, ustadznya, ustazahnya, saya sarankan hentikan itu semua. Mubazir, sia-sia, karena yang dibutuhkan hari ini pada saat kita mau sehat adalah totalitas gitu kan, totalitas. Kita ikutin konsepnya. Konsepnya adalah benar-benar kita rubah dulu total menu makan kita. Kalau kita mau melakukan, contoh sederhana, Bapak dan Ibu, teman-teman melakukan olahraga, tetapi selesai olahraga ngerokok, selesai olahraga minum es, selesai olahraga misalnya makan gorengan, ya maaf ya, bukan percuma, tapi ya sayang aja, udah capek-capek kita ngeluarin waktu 30 menit sampai 1 jam bercucuran keringat, tetapi ditutup dengan makanan atau minuman yang tidak pas, ya sayang lah gitu ya. Nah, maka colon cleansing juga tidak hanya sekedar kita beli herba, ikutin apa kata mentor, apa kata herbalis gitu kan, tidak. Tetapi yang paling utama adalah konsepnya ya. Lakukan dulu perubahan menu makan ya, perbanyak makan buah dan sayur, minum air beningnya yang benar ya, 8 sampai 10 gelas sehari, tidak memakan makanan yang digoreng sama dibakar, perbanyak makan ikan segar ya, kalau bisa jangan makan daging, jangan makan ayam ya, hindari itu ya. Nah, baru deh lakukan. Kalau mau ngikutin apa yang sering saya lakukan kepada mitra-mitra atau pasien-pasien saya selalu menggunakan steam fiber. Kenapa? Steam fiber bukan tujuannya untuk colon cleansing, tetapi dia untuk mengaktifkan stem cell. Tetapi kerja dari steam fiber ini dia seperti colon cleansing. Nah, maka kita dapat dua manfaat. Ya, berbeda seandainya kita colon cleansing dengan spirulina misalnya.
Ya, benar memang perut kita bersih, tapi stem cell belum tentu aktif. Ya, maka nanti kalau mau mengaktifkan stem cell, ya kita minum steam fiber lagi. Nah, maka kalau mau efektif, ya lakukan dengan steam fiber. Urutannya seperti itu tadi ya Bu. Ya, konsepnya dijalanin dulu sambil kita mengkonsumsi steam fiber. 10 hari saja cukup kok insya Allah. Ya, lakukan pagi saat bangun tidur, minum air putih, minum air madu, kurang lebih jam 6, jam 7, waktu kita sarapan minumnya steam fiber. Ya, jadi minum steam fiber itu diawali dengan secangkir air dulu. Ya, setelah itu kita minum steam fiber secangkir, dilarutkan, segera dikonsumsi, dihabiskan, nggak boleh nunggu lama-lama. Airnya air biasa saja, tidak boleh air panas, tidak boleh air es. Ya, airnya air biasa saja, air suhu kamar. Ya, terus ditutup lagi dengan secangkir air bening, dikocok-kocok, diminum sampai habis. Nanti siang lakukan lagi. Siang boleh dilakukan jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 boleh, terserah gitu kan. Nanti malam sekali lagi saat sebelum tidur. Misal Bapak Ibu biasa tidur jam 10, ya jam 9 atau setengah 10 dikonsumsi itu, ya supaya nanti saat tidur regenerasi sel dibantuin, ada nutrisi, ada yang ngebantuin tubuh, namanya steam fiber tadi itu ya. Jadi saat bangun insya Allah nanti bugar. Nah, mungkin itu tahapan-tahapannya ya Bu, semoga bisa difahami. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Sudah jelas semua ya tahap-tahapan colon cleansing. Semoga untuk bisa diterapkan di rumah ya, jangan sampai cuma gara-gara disuruh atau gara-gara yang jual ustadznya atau temennya. Nah, jangan sampai seperti itu, tapi harus dari keinginan pribadi, memang punya kesungguhan yang kuat, lalu sesuai step-step yang sudah diinfokan oleh Bapak Sunarmadi. Baik, kita akan lanjut lagi sesi pertanyaan ini, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana. Sumber serat alami adalah steam fiber. Steam fiber adalah minuman herbal serat alami berbentuk serbuk dengan rasa mint dan jeruk nipis yang menyegarkan dan memiliki kandungan utama Aphanizomenon plus aqua atau APA, psyllium khas, dan ekstrak daun murti. Kebutuhan serat tubuh: memelihara kesehatan pencernaan, membantu menurunkan berat badan, meningkatkan daya tahan, membantu regenerasi sel-sel tubuh, mengurangi bau mulut dan bau badan, mengurangi resiko kanker usus, detoksifikasi tubuh. Konsumsi 1 sachet steam fiber setiap harinya untuk melancarkan pencernaan dan menjaga kesehatan ususmu. Produk ini sudah terregistrasi di Badan POM dan bersertifikat halal sehingga aman untuk dikonsumsi. Ayo jaga kesehatan ususmu dengan steam fiber untuk hidup yang lebih sehat. Kembali lagi di acara konsultasi online bersama Bapak Sudarmadi LCED dengan tema sistem ekskresi. Kali ini sesi tanya jawab ya, kita lanjutkan sesi tanya jawab. Di sini sudah ada Ibu Yanti yang menanyakan di Facebook. Halo Almat Rizky Banyumanik, apa kabar di daerah Banyumanik nih? Mohon izin nanya, saya sering lelah dan rasanya capek, padahal tidak ngapa-ngapain. Nafas saya juga pendek-pendek. Kadang kok seperti orang ngeluh, gampang ngos-ngosan. Kira-kira ada indikasi apa ya? Dan herbalnya apa? Terima kasih. Ya, Ibu Yanti ya. Bu Yanti. Di Banyumanik tuh di Palembang ya. Banyumanik. Ya, terima kasih Bu Yanti. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, gampang capek itu, Ibu Yanti hati-hati dengan liver ya. Jadi livernya itu sudah lemah tuh. Jadi kalau liver lemah, ya hampir sama dengan lemah jantung.
ya. Coba kalau lemah jantung itu kadang kita bukan hanya nggak ngapa-ngapain aja, ngomong aja bisa ngos-ngosan gitu. Ngomong aja kita bisa kecapean kalau jantung gitu ya. Tapi kalau kita ngomong masih biasa aja, cuma nggak beraktivitas kok kita gampang lelah, gampang capek, gampang penat, hati-hati dengan liver ya. Nah, jadi coba diperhatikan makanan, minumannya 3 atau 4 bulan atau 6 bulan terakhir itu cenderungnya apa. Ayo diperbaiki menu makannya. Kalau lemah liver, lemah jantung, perbanyak makan herba panas dan herba pahit. Ya, herba pahit itu banyak ya, kopi tanpa gula, pare, daun pepaya ya. Pokoknya yang pahit-pahit itu ya, teh ya itu termasuk herba pahit, kelat pahit ya. Teh itu bagus untuk liver ya karena dia herba kelat, bagus untuk darah ya. Bisa juga tadi untuk jantung. Nah, kalau untuk herba HNI yang paling bagus untuk lemah liver, ibu bisa konsumsi madu pahit, N-green ya, kita punya spirulina, ada andrographis, ada pegagan, ada teh centella ya, itu herba-herbal yang bisa menguatkan liver ya. Kalau memang nanti ada lemah jantungnya ya tambahin aja dipsqua, gamat dan mengkudu ya. Nah, semoga bisa terjawab ya Bu ya. Oh ya, olahraga ya, pastikan mungkin nggak ngapa-ngapain capek ya, ibu harus ngapa-ngapain kali ya, olahraga supaya selalu bugar dan sehat insya Allah. Masya Allah, sudah jelas ya Ibu Yanti ya, semoga tercerahkan. Selanjutnya ini ada di luar tema, ini ada Bapak Taufik Hidayat. Assalamualaikum Pak, mau tanya, saya kok gampang capek di punggung, kenapa ya Pak? Saya kuli air mineral loh, karena Nah, kalau ini mungkin karena memang tadi kalau kerjaannya ngangkat-ngangkat air mineral berarti galon kali ya, betul, Pak. Panggul ya, udah pasti ya. Berarti memang ada kelemahan di wilayah punggung karena memang di situ tempat menopang ya. Nah, coba jangan diangkat kalau memang nggak kuat ya, tetapi beli troli ya, tempat kerjanya pasti punya troli atau sarankan untuk beli troli supaya nanti bukan lagi mengangkat tetapi mendorong ya. Nah, ya dibantu aja mungkin karena memang itu maaf ya pekerjaan yang juga memang harus dilakukan, tidak lagi bisa melakukan yang lain ya, secara fisik juga harus dibantu ya. Asupan nutrisinya juga harus diperhatikan, perbanyak makan protein. Nah, kalau untuk pegel atau wilayah-wilayah tertentu ya memang karena memang di situ kerjaannya ya, paling solusinya ya dibalur aja dengan MHS ya, dihangatkan, dibalur sesering mungkin ya, atau untuk menghilangkan rasa sakitnya atau menghindari rasa sakit tadi saran saya tidak diangkat tetapi didorong ya, beli troli. Itu kalau aja mungkin Pak. Mudah capek, mudah pegal itu ada bagian dalam yang ini nggak Pak? Mudah pegel itu tadi ya, kalau misalnya secara keseluruhan kita gampang capek, nggak ngapa-ngapain capek, itu bisa lemah liver. Tetapi kalau bagian-bagian tertentu, misalnya di pinggang saja atau tadi punggung karena memang dia ngangkat beban berat, sama seperti misalnya orang pemain bulu tangkis yang sering pegel udah pasti sebelah kanan aja. Orang sering main sepeda yang sering pegel adalah pahanya aja atau panggul, yaitu mungkin latihannya dikurangin, aktivitasnya dikurangin, atau cari solusi supaya bagian tersebut tidak sakit. Baik, gitu. ya sudah jelas ya Bapak Taufik Hidayat ya. Selanjutnya ada Ibu Imas Masitoh nih Pak, dari Soreang. Assalamualaikum Pak, saya Bu Imas. Saya nih agak susah turun berat badan. Untuk lebih efektif supaya tepat, apa herba yang buat segera turun? Dan itu biasanya kelemahannya dari organ apa? Makasih Ibu Imas. Saya juga nggak tahu susahnya ini kenapa. Ibu minum steam fiber, minum herba colon cleansing, tetapi kalau misalnya tidak bisa tahan selera gitu kan, makannya masih banyak, ngemilnya masih banyak, jajannya masih banyak, ya pasti susah gitu kan. Saya nggak tahu masalah Ibu di mana ya, karena memang harus detail. Susahnya itu kenapa? Misalnya ibu dietnya sudah benar, makan buah dan sayurnya sudah banyak, gorengan sudah jarang, nyemilnya jarang, karbohidratnya sudah berkurang, proteinnya cukup, ya steam fibernya atau produk-produk herba colon cleansingnya sudah tepat.
ya, tetapi masih sulit untuk turun. Nah, ini nanti kita bisa lihat kelemahan di bagian yang mana ya. Cenderung begini, ada orang yang dia makannya sedikit tapi gemuk ya, ada orang yang makannya banyak juga kurus gitu kan. Nah, jadi kalau urusan badan gede atau kecil, besar atau kecil, gemuk atau kurus, itu kembali lagi tadi ke urusan liver. Ya, jadi ada orang-orang yang makannya sedikit ya, tetapi dia proses pembakarannya tidak sempurna, maka dia membuat gemuk. Ya, ada orang yang makannya banyak ya, tapi nggak gemuk-gemuk karena dia proses pembakarannya itu terlalu over, maka dia nggak gemuk-gemuk gitu kan. Yang lebih utama adalah liver. Ada juga nanti orang yang punya masalah dengan usus halus namanya. Ya, contoh ya, saya punya pasien, Pak, anak saya sehari makan bisa 7 kali, 7 piring, bahkan nambah. Tapi kenapa yang nggak gemuk-gemuk ya? Ternyata apa yang dia makan itu keluar lagi. Ya, coba ibu saya suruh perhatikan apa yang dia keluarin gitu kan. Jadi bilang sama anaknya nanti saat dia buang air besar dilihat apa yang keluar. Yang keluar itu terlihat apa yang dia makan. Misalnya dia makan kangkung, itu keluar lagi kangkungnya. Makan jagung, keluar lagi jagungnya. Jadi karena dia makan tidak dikunyah, ya, asal masuk gitu kan. Nah, itu juga bisa mempengaruhi usus halus ya. Bisa juga mempengaruhi apa yang mempengaruhi adalah sistem apa namanya itu kelenjar ya. Jadi pengurai enzim maaf ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita punya enzim yang tugasnya itu mengurai apapun yang kita makan. Jadi ada orang-orang yang memang dia tidak sempurna, makanya ada penyakit yang namanya malnutrisi. Ya, apa yang dia makan itu tidak terabsorpsi, ada yang malabsorpsi ya, tidak terserap dengan sempurna. Nah, jadi saya nggak tahu nih masalahnya Bu Imas, karena memang harus detail ya, nggak bisa hanya sekedar susah turun berat badan ya. Penyebabnya banyak ya, atau mungkin memang nggak bisa tahan selera, nyemilnya masih banyak, makannya masih banyak, ya gimana mau turun berat badannya ya. Betul. Atau mungkin punya kelemahan lain ya. Mungkin ada waktu kalau memang boleh WhatsApp Bu Imas, insya Allah boleh WhatsApp saya, ceritain detail kenapa nggak turun-turun supaya saya bisa memberikan treatment yang tepat, insya Allah. Baik. Itu ya Bu Imas. Baik Ibu Imas ya, jika ada pertanyaan lebih lanjut atau lebih detail bisa di WhatsApp oleh Pak Sudarmadi. Selanjutnya nih Pak, ada masih berhubungan dengan berat badan dari Dewa NTI. Jadi kalau orang yang jarang keringetan tapi badannya lumayan gemuk, apakah dia juga kurang lemak di tubuh Pak? Mohon penjelasannya, syukron sebelumnya. Itu malah bahaya. Ya, Dewanti berarti ibu ya Mbak. Itu malah bahaya. Gemuk itu sudah membuktikan dia banyak lemak ya. Walaupun tidak semua orang kurus tidak berlemak ya. Orang kurus juga ada yang banyak lemaknya. Kemarin kalau nggak salah juga Ustadz Agung sedikit ngebahas tuh ya, ada orang yang kakinya kecil, tangannya kecil tapi perutnya gendut. Nah, itu malah bahaya. Kalau dalam ilmu penyakit namanya balonet sigmoid ya. Jadi sigmoidnya menggelembung kayak balon gitu kan. Nah, itu kotoran semua numpuk di situ ya, dan itu bukan berarti nggak ada lemak ya. Orang kurus itu bukan berarti nggak ada lemak, apalagi yang gemuk udah pasti itu numpuk lemaknya banyak banget, nggak berkeringat ya. Itu karena memang kelemahan dari kelenjar keringatnya itu ya. Nggak keringat ini banyak sekali tadi penyebabnya sudah saya urai ya. Bisa karena kelenjar keringat, bisa karena memang lemah jantungnya ya, bisa karena memang nggak ada lemak ya, atau lemaknya banyak berarti kelenjar keringatnya atau kelemahan di wilayah lapisan-lapisan kulitnya ya. Nah, maka saran yang paling utama untuk orang gemuk tidak berkeringat adalah olahraga ya. Kemarin juga Ustadz Agung sudah sampaikan, tidak ada orang yang gemuk itu panjang usia ya, atau umurnya panjang ya. Nah, dan sampai hari ini saya pun juga sering mengatakan hampir rata-rata orang gemuk itu pasti punya penyakit. Jarang sekali orang gemuk nggak ada penyakit. Penyakit yang paling pasti adalah ada sistem peredaran darahnya. Nggak mungkin ada orang gemuk yang peredaran darahnya lancar, nggak mungkin ada ya, sudah pasti itu. Nah, maka olahraga yang paling utama ya Bu Dewanti, olahraga. Terus tadi
karena gemuk itu udah pasti berlebih itu kan makanannya. Nah, tinggal diperhatikan tadi makanannya ya, menu makannya dirubah, minyak dan goreng-gorengan dikurangin, yang lemak-lemak dikurangin, perbanyak makan buah dan sayur, minum air putihnya juga diperhatikan. Insya Allah nanti akan berkeringat, insya Allah ya. Herba-herbanya tentunya yang paling bagus kalau untuk orang gemuk, ada kita punya steam fiber tadi ya, dikonsumsi selama 10 hari. Kalau memang nanti sudah selesai 10 hari, diteruskan dengan spirulina atau N-green atau madu SJ. Nah, itu paling tepat untuk orang gemuk gitu ya. Insya Allah nanti akan jauh lebih bagus badannya, ideal. Nah, biasanya kalau minum herba ini juga yang harus difahami nih ya, untuk semua, untuk siapapun. Siapapun kita, orang yang sehat ataupun yang sudah ada penyakitnya, kalau minum herba apapun, pasti selera makannya itu nanti akan bertambah, akan muncul, akan nafsu makannya, gitu ya. Nah, ini harus disyukuri, jangan malah jadi komplain ya banyak. Pak, setelah minum herba, makan herba, malah saya nafsu makannya bertambah loh. Kenapa harus malah jadi ngeluh, malah jadi khawatir. Sementara banyak puluhan, ratusan ibu-ibu yang repot kalau anaknya susah makan. Iya. Malah kepengen nafsu makannya. Ini sudah nafsu makan malah ketakutan dia. Ya. Kenapa? Ketakutan, harusnya bersyukur. Nah, nanti saya jadi gemuk. Gemuk itu karena Bapak dan Ibu tidak paham konsepnya. Ya. Kalau nafsu makan yang dimakannya donat, yang dimakannya roti, sebakul nasi ya gemuk ya. Tapi kalau nafsu makannya bertambah, selera makannya bagus, tapi yang dicemilnya rujak, asinan gitu kan, salad, buah dan sayur ya. Insya Allah nggak bakalan gemuk ya. Yang dicemilnya, yang dimakannya harusnya buah dan sayur gitu ya, bukan karbohidrat ya. Nah, maka apalagi yang manis-manis, gula-gula, sirup-sirup, udah pasti nanti akan gemuk ya. Jadi bersyukur kalau Bapak dan Ibu minum herba, makan herba, selera makannya bertambah atau nafsu makannya muncul. Bersyukur ya. Karena tidak ada satupun orang yang sakit nafsu makannya, nggak ada ya. Karena orang sakit itu Allah ambil nikmat sehatnya, nikmat selera makannya, nikmat cerianya. Nggak ada orang sakit itu alhamdulillah saya sedang sakit ceria bahagia, nggak mungkin ada ya. Nah, maka bersyukur kalau hari ini Allah masih kasih kita sehat, bisa beraktivitas, bisa makan enak ya. Nah, bersyukur ya. Tinggal yang dimakannya dan yang diminumnya yang harus kita pilih ya. Jangan sembarangan ya, nanti jadi obesitas gitu ya. Baik ya, mungkin pertanyaannya cukup bagus nih Bu Dewa. Nah, tinggal nanti diperhatikan aja ke depannya. Ya. Baik. Terima kasih Bu Dewanti ya, dari Facebook. Selanjutnya ini masih berhubungan dengan kulit nih Pak, dari Ibu Mary Prismawati. Mohon penjelasannya, kalau badan mau keluarin keringat terasa panas di dalam, kalau sudah keluar keringat badan baru terasa nyaman, itu kenapa ya? Nah, ini saya sangat yakin Ibu tubuhnya kelebihan asam ya, sudah terlalu panas, sifat tubuhnya sudah asam. Padahal kalau perempuan itu cenderungnya basah ya. Kalau kita laki-laki cenderungnya asam atau panas ya. Kemarin juga Ustadz Agung sudah singgung tuh ya, makanan yang bersifat asam, makanan yang bersifat basah. Ya, kita laki-laki harus banyak makan makanan yang bersifat asam atau panas ya, tetapi nggak boleh 100%, harus ada perbandingannya ya, supaya gampang dan mudah diingat. Bapak Ibu sahabat semua ingat aja ya, perbandingannya 70-30. Kalau saya laki-laki 70-nya yang panas, 30-nya yang basah. Kalau Ibu yang perempuan ya 70-nya yang basah, yang asamnya 30 ya. Nah, selanjutnya kalau tubuh kita cenderung di dalam terasa panas ya, saluran nafas panas, perut panas ya, terasa seperti itu, berarti kita juga kekurangan cairan ya, mungkin sudah dehidrasi ya. Diperhatikan lagi minumnya. Parameternya mudah kok, kita bisa lihat warna pipis kita. Jadi saat Bapak dan Ibu kencing, buang air kecil, pipis, lihat warnanya. Kalau warnanya kuning tua, itu sudah kurang cairannya.
ya. Kalau warnanya bening sama seperti air mineral berarti sudah kelebihan cairan. Jadi yang normal adalah warnanya kuning cerah. Kuning cerah. Kuning cerah warnanya itu sudah cukup, itu nggak kekurangan, nggak kelebihan ya. Jadi parameternya bisa dilihat dari warna air seni ya. Jadi ibu itu ya diperbanyak makan buah atau sayur yang sifatnya basah, diperbanyak minum air putih supaya nanti saat keringetan ya tidak terasa tadi panas gitu ya. Baru setelah keringetan itu baru enak segar. Nah, jadi makanan atau minumannya yang mungkin diperhatikan sifatnya, karena tubuh kita ini, oh ya tadi kita punya ginjal, ya ginjal itu juga dia mengatur pH, ya. Ginjal itu kerjaannya ini banyak. Ginjal itu mengatur suhu. Jadi kalau ada orang yang kepanasan sakit, ada orang yang suhunya cenderung dingin juga sakit. Makanya kita normalnya adalah 36, 37, ya normal. Nah itu yang ngatur ginjal. Nah kita juga punya hormon, ya. Ada orang laki-laki yang sudah malas atau jarang datengin istrinya, atau sebaliknya istrinya yang sudah mulai dingin dengan suaminya padahal usia masih muda, masih di bawah 35, 30. Nah, itu berarti punya masalah dengan ginjal. Ya keseimbangan hormonnya sudah tidak bagus lagi, imbalans hormon. Ya pH tubuh juga yang ngatur ginjal. Ya. Nah, kekentalan darah itu juga yang ngatur ginjal. Ya, maka fungsi ginjal ini luar biasa tadi ya. Kalau Bapak Ibu, teman-teman bisa jagain ginjal, sistem pembuangan ginjal itu sempurna, maka nanti tadi pH tubuh akan sempurna, seimbang. Suhu tubuh akan seimbang, hormonal akan seimbang gitu ya. Kekentalan darah juga akan seimbang. Oh, sekarang kan banyak penyakit trigliserid, lemak dalam darah, darah kental, macam-macam ya. Kenapa? Ya karena tadi fungsi ginjalnya sudah mulai terganggu ya. Jagain ginjal, insya Allah tadi yang fungsi-fungsinya juga akan kembali normal ya. Semoga terjawab insya Allah. Semoga terjawab ya Ibu Mary ya. Baik Pak, selanjutnya dari Ibu Sari Asmara dari Cimanggis, Depok. Katanya, apakah orang yang sering mimisan membahayakan? Misal kalau kelelahan atau demam timbul mimisan, apakah saja yang harus diperbaiki selain minum sari kurma? Nah, Ibu Ai ini ya, ini mitra alhamdulillah nih dari Depok, Ibu Sari Asmara. Ya, asmaranya sepanjang hayat ini ya. Ya, terima kasih Ibu Ai sudah memberikan pertanyaan yang cukup bagus ya. Kalau perkara mimisan, coba diperhatikan ya, ini pertanyaan yang umum dan kasus ini sering terjadi. Tidak jauh berbeda dengan contoh yang tadi saya sampaikan tentang tonsilitis atau amandel. Ya, tonsil atau amandel ini lebih cenderung terjadinya sama anak-anak atau anak kecil. Begitu juga dengan mimisan. Ya, mimisan, sariawan. Ya, sariawan. Ya, kalau kemarin kasusnya Ustadz Agung sariawan ternyata ada sensitif dari makanan gitu ya. Tapi kalau secara patologi amandel, mimisan itu keluar darah atau pembuluh darah halus di hidung pecah ya. Nah, sariawan ya secara patologi itu lebih cenderung karena stres ya. Maka saya sering sampaikan di kelas-kelas KHT, kalau ibu ya jahat sama anak, ya pasti anaknya sering mimisan. Atau kalau kita punya anak atau siapapun yang hari ini punya anak sering mimisan, pasti ibunya jahat. Jahat itu dalam artian apa? Sering maksa tidur, maksa makan, maksa mandi, maksa belajar. Ya semuanya pokoknya dipaksa gitu kan. Jadi membuat pokoknya anak-anak itu harus seperti ibunya, harus seperti ayahnya, nggak bisa ya. Jadi anak-anak yang stres ya, maka dia cenderung pecah pembuluh darah hidung, mimisan, bahkan sampai matanya merah, sariawan, ya bibirnya pecah-pecah karena dia stres, karena dia ketakutan, karena dia tertekan. Ya. Nah, kalau terjadinya sama anak-anak remaja, dewasa, ya mungkin dia stres karena pelajarannya, karena di sekolah, karena temennya, karena gurunya. Oh, banyak yang bisa bikin siapapun stres gitu kan. Kalau terjadinya sama orang tua, ayahnya atau istrinya atau ibunya, ya mungkin tekanan dari suaminya, dari istrinya, atau tekanan dari anaknya, atau tekanan dari pekerjaan. Nah, ini juga bisa membuat stres ya. Nah, kalau terjadi sama leader ini, tekanan dari mentornya mungkin itu ya, disuruh jadi LED nggak jadi gitu ya. Nah, jadi hati-hati dengan stres. Stres itu bisa memecahkan pembuluh darah halus ya, karena yang paling mudah
untuk pecah di wilayah hidung, sebenarnya bukan hanya hidung ya, banyak orang yang cenderung matanya merah, hanya sekedar merah tidak sampai pecah. Kalau pecah itu berbahaya. Yang sampai pecah memang lebih cenderung di hidung ya, maka sering disebut dengan mimisan gitu ya. Nah jadi kalau kasusnya karena memang